Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Wahyu Utari dari kelas AM SDMA tahun 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa dengan banyak responden itu sebanyak 30 responden. Judul ini saya dapatkan berdasarkan dua referensi, yaitu referensi itu yang pertama dari skripsi yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Kemandirian Belajar Lingkungan Teman Sebaya sebagai variabel Y, dan dari skripsi yang kedua berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar sebagai variabel X. Di sini kita bisa lihat bahwa variabel X ini mempengaruhi variabel Y1 di mana tiap-tiap indikator dari variabel itu saling mempengaruhi. Di sini dari variabel X-nya itu yaitu perhatian orang tua ada 3 dimensi, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan belajar anak, membimbing anak dalam belajar, memotivasi anak dalam belajar, dan variabel Y itu ada 2 dimensi, yaitu yang pertama ketekunan dalam belajar dan yang kedua itu ulet dalam menghadapi kesulitan. Nah ini kan kita bisa lihat ya hasil dari kuesioner kita yang kita bisa lihat di spreadsheet ini. Nah ini udah saya download spreadsheetnya dan udah saya pisahkan antara variabel X dan variabel Y untuk memudahkan kita dalam menghitung persebaran data dari masing-masing variabel. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Nah, kita kan udah kita pisahin, nanti tampilannya akan seperti ini nih sampai P4 ini. Nah, ini kita bikin kolom skor, di mana ini skor itu adalah jumlah dari tiap-tiap responden, dari nilai tiap-tiap responden. Nah, ini ada rumusnya, sum dari ini yang biru ini. Tinggal kita enter dan tinggal kita tarik ke bawah seperti ini untuk mendapatkan jumlah dari masing-masing responden tanpa harus menghitung satu persatu. Nah, sekarang kita hitung data tunggalnya, itu ada min atau nilai minimal, itu rumusnya min dari skor yang tadi udah kita hitung. Terus kita enter, terus nilai max itu rumusnya ini max dari skornya juga. Terus nilai meannya ini dari rumusnya itu average H2 sampai H31. Terus nilai median itu ini median H2 juga, median dari skornya juga. Terus modusnya juga sama, dari skornya juga. Standar deviasi itu rumusnya STDFS dari skornya juga. Terus variance juga sama, VARS ya, VARS dari skor yang udah kita hitung tadi. Tinggal kita enter. Terus range itu selisih dari nilai maksimal dan minimum, itu tinggal kita kurang ya, 15 kurang 4 itu ada 11. Terus N itu rumusnya ini, N itu rumusnya apa? N itu banyak data atau banyak responden, itu ada 30 ya. Bisa pakai rumus count A dari si skor yang tadi. Terus ada banyak kelas itu pakai rumus ini 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana log N-nya itu tadi kita udah dapet itu ada 30, jadi 1,33 dikali log dari 30 itu hasilnya 6. Terus panjang kelasnya itu adalah hasil bagi antara nih range dibagi sama kelas. Udah kita enter dah. Nah, ini data tunggal berdasarkan perhitungan kita. Nah, kita nanti bisa cocokkan dengan data analis dari Excel itu dari sini nih di tab data. Terus ini ada data analis. Tinggal kita pilih deskriptif statistik. Terus sama nih udah input range-nya. Range-nya itu yang tadi apa? Dari skor yang tadi ya, dari kolom H2 sampai H31. Terus ini summary. Kita klik summary, terus tinggal kita klik OK, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bisa cocokkan apakah perhitungan kita berdasarkan rumus Excel dan data analis Excel itu sama. Kita lihat di sini. Ternyata sama, meannya sama 10,167, mediannya 10,5, modusnya 9. Berarti perhitungan kita berdasarkan rumus Excel dengan data analis yang ada di Excel itu sama.
Nah, sekarang kita masuk perhitungan data kelompok. Ini tadi kita udah hitung kelasnya ada 6, kita tinggal bikin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus interval ini dari nilai yang paling kecil, dan kita tadi udah ketemu panjang kelasnya itu ada 2, jadi 4 sampai 6, 7 sampai 10, 7 sampai 9, dan ini kita udah bisa bikin intervalnya pakai rumus ini. Tinggal kita enter. Nah, terus frekuensinya ini, frekuensi rumusnya ini dari interval yang ini sama dari skor yang tadi kita udah bikin. Tinggal kita enter, terus ya udah nih jadi kayak gini frekuensi, berarti menunjukkan interval kelas 4 sampai 6 ada 2 dan seterusnya. Nah, terus kita tinggal hitung X itu nilai tengah. Nilai tengahnya ini kan 4 sampai 6, berarti nilai tengahnya 5, 7 sampai 9, 8 dan seterusnya. Nah, kalau tepi kelas bawah ini tinggal kita kurangkan ini interval yang paling rendah ini dengan 0,5. Ketemu tepi kelas bawah, tinggal kita seret ke bawah juga. Kalau tepi kelas atas, ini interval yang 6 ini ditambah sama 0,5. Oke, udah ketemu. Terus frekuensi kumulatif itu tinggal jumlah ini ya, berarti ini 2. Terus ini 5 itu 2 tambah 3. Terus 19 ini 5 tambah 14 dan seterusnya. Tinggal kita jumlah-jumlahin. Terus ketemu, terus kita tinggal ngitung ini FI dikali XI, rumusnya ini. Nih yang merah dan biru ini dikali, tinggal kita enter dan tinggal kita gituin ke bawah juga sama kayak yang tadi. Terus ini rumusnya bisa dilihat di sini. Oke, tinggal dikebawahin juga sama, semuanya sama. Nih kita ini rumusnya ini tinggal dikali. Terus ini di pangkat 2 ya, si X min X bar di pangkat 2. Terus ini tinggal dikali juga ini sama frekuensi. Nah, ini kita lihat ada juga penjumlahan dari si frekuensi dikali nilai tengah. Jadi semua yang dikali sama frekuensi ini kita jumlah dengan rumus yang sama kayak tadi, sum. Nah, ini sumnya begini. Ini frekuensi dikali ini juga kita jumlah juga. Tuh, nah terus yang ini juga sama. Tinggal kita jumlah. Nah kita bisa ngitung data kelompok. Kita udah bisa ngitung data kelompok dengan ini nih. Yang pertama mean ini. Nah, mean ini kita tinggal lihat, berarti yang biru ini dibagi sama yang ini. Terus median juga udah ada rumusnya di sini nih, rumus gambar ini. Jadi kita tinggal lihat. Nah, ini yang warna-warnanya ini. Jadi ini median sama modus saya warnain ke abu-abu karena kebetulan letak datanya di sini. Jadi kita warnain abu-abu aja biar kita nggak bingung. Nah, udah kayak gini, nah kita enter, terus modus juga sama, tuh ada warna-warnanya juga, tinggal kita enter, terus simpangan rata-rata, tinggal ini FI jumlahnya ini dibagi sama frekuensi, terus variansi itu juga sama, ini jumlah dari yang biru ini dibagi sama jumlah data dikurang 1, jadi dibagi sama 29. Tinggal di enter dan standar deviasi itu akar dari si varians. Udah ketemu. Udah selesai, kita ngitung variabel X. Nah, sekarang kita ngitung variabel Y yang mana perlakuannya sama persis sama variabel X. Yang pertama ini kita hitung dulu skornya. Nah, sum ini juga sama, tinggal kita tarik ke bawah. Udah ketemu nanti hasilnya kayak gini. Jadi kita tinggal hitung data tunggalnya, berarti nilai minimal itu dari si skornya, terus nilai maksimal juga sama. Pokoknya ini cara menghitungnya sama, terus kita bikin data analisnya juga sama dengan di data analis ini. Oke, tinggal kita kita semua tinggal kita gitu kan. Nah, ini udah ketemu sama banget sama hasil perhitungan kita dengan rumus Excel ini. Nah, untuk ngitung data kelompok juga sama, rumusnya sama, perlakuannya juga sama. Jadi ya udah, kalau misalnya kita tadi udah bisa ngitung dari variabel X, kita udah ngerti semua rumus-rumusnya, jadi variabel Y kita tinggal ngikutin aja. Itu intervalnya itu nilai minimumnya itu 8 dan ini panjang kelasnya 1, berarti 8 sampai 9, 10 sampai 11. Kita ngitung frekuensinya juga sama kayak tadi rumusnya. Tuh, bisa dilihat rumusnya. Terus tinggal kita tarik ke bawah. Terus ngitung
nilai tengah, tepi kelas bawah itu berarti yang interval paling kecil dikurang 0,5, tepi kelas atas berarti interval yang paling besar ini ditambah 0,5, dan seterusnya ya. Frekuensi kumulatif juga tadi kita udah bisa ngitungnya, tinggal 1 ini di sini berarti frekuensi kumulatif kelas bawahnya itu 1 tambah 9, terus 10 tambah 15 gitu. Tinggal kita hitung aja. Nah terus untuk pengingat, setiap rumus yang dikali sama frekuensi ini kita bikin jumlahnya ya, kayak ini FI dikali XI, ini juga kita jumlahkan, kita sum hasilnya. Terus juga ini kita juga sum, ya nantinya kita bisa ngitung data kelompok. Sama juga ini rumusnya ya, mean-nya ini, mean itu rumusnya seperti ini. Nih si biru ini jumlah dari FI dikali XI dibagi sama frekuensi. Terus median juga sama, ini median juga saya warnain abu-abu, dan kebetulan juga persebaran datanya itu sama-sama kayak modus, jadi kita gampang ngitungnya. Terus modus juga kayak gini, rumusnya sama kayak yang di variabel X tadi, simpangan rata-rata itu kayak gini, berarti hasil dari yang biru ini dibagi sama jumlah frekuensi sama. Terus varians juga sama ya, kita bagi sama 29 karena jumlah data kita ada 30 gitu. Karena kalau varians itu dibagi jumlah data dikurang 1, jadi dibagi 29. Terus standar deviasinya juga sama, akar pangkat dari varians gitu. Jadi intinya kalau kita udah bisa ngerjain variabel yang X, berarti kita juga udah bisa ngerjain variabel yang Y gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.